Ya, mohon maaf Bapak Ibu, barusan ada kendala teknis, posisinya barusan terputus. Kita lanjut. Jadi dari hasil UAS dan juga tugas-tugas yang disampaikan beberapa waktu lalu oleh Anda yang sudah terkumpul, ternyata memang ada beberapa yang belum sesuai dengan harapan ya dalam hal penulisan proposal. Sehingga saya menganggap ini sebuah evaluasi untuk pertemuan hari ini sampai dengan terakhir di semester ini. Kita akan coba dengan eh, mengkaji lebih jauh bagian-bagian penting dari materi apa materi dari metodologi penelitian ini. Kelas ini tuh ketua kelasnya siapa? 3B itu? Masih Pak Jul Fahmi, Pak Dokter. Masih saya Pak. Oke, tidak ada ya pelantikan baru gitu Tidak ada Pak, katanya sudah sampai akhir. Itu aja di pertama sampai akhir ayat. Saya akan kirimkan pada Anda di grup daftar materi yang akan dijadikan sebagai bahan perkuliahan kita untuk semester ini. Siap-siap saja saya kirim di grup. Ada 11 materi. Jadi silahkan nanti Pak Julfahmi untuk membagi kelas ini menjadi 11 kelompok. 11 kelompok. Minggu depan itu sudah mulai paparan untuk kelompok 1 minggu depan. Tetapi seluruh kelompok itu harus sudah menyelesaikan tugas untuk PPT dan juga artikelnya itu di minggu depan. Semuanya. Ini grupnya namanya apa ya? Saya lupa. Metodologi si yang namanya apa? Semester 2. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian. Ini saya kirim ke Zulfahmi dulu nih seluruhnya muncul. Coba dikirim di grup tuh Pak Zulfahmi. Oh itu ya. Coba kita Oke. Itu sudah saya kirim 11 materi. Setiap babnya Anda nanti akan kebagian satu kelompok, satu bab. Anda tugasnya memaparkan apa yang tertera di dalam bagian dari materi-materi itu. Contoh untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 judul besarnya konseptualisasi masalah penelitian. Ini ada beberapa poin, ada 10 ke 9 ya. 9 poin yang Anda harus paparkan berdasarkan materi ini. Ya. Lalu saya juga kalau tidak salah saya sudah kirimkan ya sebelumnya beberapa waktu lalu link Google Drive untuk materi yang isinya buku-buku metode penelitian. Sudah belum? Kalau belum saya kirim nih. Belum. Oke. Dikirim ulang lagi aja. Oke. Tuh saya sudah kirim lagi. Belum Pak, adanya juga yang jurnal waktu itu Bapak kirim yang link. Ya. Itu coba lihat tuh.
Saya sudah kirim research methodology Google Drive. Ini dia linknya. Di situ ada 26 buku metode penelitian yang bisa Anda gunakan sebagai bahan untuk menulis proposal tesis dan juga menulis tesis. Di situ ada yang berbahasa Indonesia dan juga ada yang berbahasa Inggris. Beberapa waktu lalu Anda mengirimkan ke saya itu tugas proposal. Saya sudah download beberapa dan ternyata dari strukturnya saja dan penulisannya masih terlihat copy paste yang sangat nyata. Ini kalau misalkan saya mau buka satu-satu, nanti kita akan coba review apa yang sudah Anda kerjakan untuk proposal tesis di masa sebelumnya. Jadi kalau Anda tahu bahwa materi Madlit yang sudah pernah kita pelajari di semester lalu, tujuannya adalah agar Anda memiliki waktu yang sangat cukup untuk mempersiapkan diri dalam menyusun proposal. Jadi jangan sampai justru malah sebaliknya. Ketika Anda kuliah metode penelitian, tapi justru Anda tidak manfaatkan untuk menulis proposal. Itu kan sayang sekali. Jadi makanya hal-hal teknisnya perlu dipelajari. Ya, hal-hal teknisnya. Yang pertama mungkin saya pengen Anda semua itu mengkaji tentang apa saja yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa saat menyusun proposal. Saya akan share screen dan mohon untuk bisa memperhatikan dengan baik. Yang belum on kamera silahkan untuk on kamera. Saya tidak mau berpanjang kalam dan urusannya terlalu lebar ketika bicara tentang keharusan Anda untuk on kamera lah. Kenapa? Karena saya harus memastikan bahwa ada kehidupan di luar sana yang ikut Zoom dengan saya hari ini. Ya, oke. Pertama, materi yang 11 tadi itu adalah materi-materi dasar juga yang kita akan kembali pelajari dan akan dijadikan sebagai bahan diskusi. Jadi, Anda harus mencari bahan diskusi tadi dari buku-buku yang sudah dibagikan tadi. Bahan diskusi dalam Google Drive. Jadikan sebagai bahan referensi untuk penulisan bahan diskusi. Artikel diskusi. Itu yang pertama. Yang kedua, buat 11 kelompok. Nanti akan ada satu orang menjadi satu kelompok atau 2 orang satu kelompok. Tetapi kalau ada 1 orang dalam satu kelompok, kalau ada 2 orang dalam satu kelompok, artikel yang disajikan tetap terpisah. Jadi tidak 1, tapi 2. Jadi bikinnya per orang. Ya, buat kelompok, buat artikelnya per orang. Walau judulnya sama. Kemudian harus dan wajib hadir saat presentasi. Jadi jangan sampai saat presentasi malah izin, malah tidak masuk, malah tidak bisa Zoom atau tidak bisa ikut kuliah. Kemudian yang keempat, harus dan wajib hadir saat presentasi. Kemudian tugas artikel dan PPT selesai semua kelompok pada
hari Sabtu 18 Oktober 2024 saat kuliah presentasi kelompok 1. Ini untuk memastikan ada keadilan di antara semua. Jadi siapapun yang tampil kelompok 1 ataupun terakhir, tugas presentasinya mah selesai di waktu yang sama. Jadi tekieu oh didinya heula urang heula nah biasa sok gitu kan. Nah jangan geus kolot oge da biasa di dina kalebah kikian mah sok patoyor-toyor gitu nya. Sok didinya heula di ditu heula di ditu. Oke. Penulisan artikel. Kemudian penulisan artikel untuk bahan presentasi menggunakan template jurnal epistemik ya biar sama lah epistemik. Bagaimana caranya? Anda harus memastikan Anda masuk ke sini nih, masuk dulu login. Nanti saya akan kirimkan linknya. Sebetulnya sudah ada linknya di sana. Jadi Anda masuk ke sini ke jurnal epistemik, jurnal ilmiah pendidikan, ya. Lalu Anda masuk ke bagian jurnal template. Nah ini yang ada Word nih, jurnal template. Nah ini diklik. Kalau sudah diklik nanti akan tampil ini, tampil link Google Drive. Anda masuk ke bagian Word. Di Word ada 3 cara untuk bisa mendownload ini. Pertama bisa diklik 2 kali. Yang kedua Anda bisa klik ini, ada tombol panah ke bawah, ini download. Atau Anda bisa klik ini, klik kanan, lalu di sini download. Ya, silakan pilih salah satunya. Contoh saya ambil cara ini, klik kanan, ini diklik, di blok, terus klik kanan, ada download. Nah, itu berarti sedang mendownload. Ya, nanti silakan dicari, tersimpan di mana hasil downloadannya. Seperti ini sudah saya cek, ternyata hasilnya di sini. Lalu ini dilakukan proses klik 2 kali untuk membuka naskahnya, membuka filenya. Nah, setelah Anda buka, nanti akan muncul tampilan ini. Ini template-nya. Di sini ada epistemik, jurnal ilmiah pendidikan, ini SSN-nya kosongkan. Lalu ada di sini judul artikel, huruf Kambrian 16, tebal, kapital, rata tengah, maksimal 14 kata. Anda tinggal lihat dulu di sini, hal-hal penting apa yang Anda harus buat pada saat Anda menyusun artikel nanti. Ya, di sini ada judul, di sini ada nama penulis, ada angka 1, 2, 3, itu untuk menuliskan nama penulisnya. Di sini ada institusi penulis, tulisnya oleh Anda Institut Kiai Haji Ahmad Sanusi Sukabumi. Kalau misalkan penulisnya ada 2, tapi kebetulan karena hanya ada 1 yang nulis, berarti tinggal 1 saja. Corresponding email tulis oleh Anda, alamat emailnya, lalu di sini nomor HP Anda untuk ditulis, ya, untuk memudahkan nanti komunikasi. Lalu setelah itu Anda lihat di sini ada abstrak bahasa Inggris, abstrak bahasa Indonesia, di sini ada keywords bahasa Inggris, ini ada juga kata kunci nih, kata kunci. Saya akan coba Anda untuk sudah terbiasa dari mulai sekarang melakukan penulisan artikel atau penulisan tugas berbasis penulisan artikel. Ya. Kemudian selanjutnya di sini ada pendahuluan. Kemudian ada narasi tentang apa saja yang harus ada dalam pendahuluan. Kemudian di sini ada metode. Di metode juga di sini ada penjelasan tentang apa itu metode, apa saja yang harus ada dalam metode, apa saja yang harus ditulis, ada di sini semua. Lalu ada hasil dan pembahasan. Di sini dipisahkan antara hasil dan juga ada pembahasan. Tuh. Ya. Lalu di dalam
hasil, di sini ada ketentuan utama dalam penulisan temuan penelitian, kajian, bla bla bla. Ini ada penjelasannya. Ini didapatkan dari ketika kita melakukan proses pencarian temuan dari buku ataupun juga artikel jurnal. Kemudian kalau ada gambar atau ada tabel, maka ada kriteria penulisan tabel. Seperti ini. Tabel itu nulisnya tabel 1 titik, kemudian apa nama judulnya, kepala judulnya apa. Lalu di sini ada penulisan tabel. Nah, penulisan tabelnya harus seperti ini. Jadi tidak ada garis-garis semua. Antara garis yang vertikal dengan horizontal itu ada semua. Di sini hanya garis yang horizontalnya saja. Itu pun untuk bagian yang ada nama-namanya tidak pakai garis horizontal, tapi hanya bagian bawahnya saja. Lalu di sini dituliskan sumber. Dari mana dapat sumbernya? Kalau ada gambar, maka cara penyajian gambar, lihat oleh Anda di sini ada gambar 1, kemudian keterangan gambarnya, lalu ada sumber gambar ini diambil dari mana. Gitu. Lalu setelah menulis temuan ada pembahasan. Jadi antara penulisan temuan dengan pembahasan itu dipisahkan. Lalu di sini ada penjelasan. Apa itu pembahasan itu apa sih? Nah, di sini ada nih. Pembahasan. Ya, pembahasan. Lalu di sini ada penjelasan simpulan. Jadi strukturnya itu sederhana. Pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, A hasil, B pembahasan. Lalu selanjutnya ada simpulan. Keterangan simpulan itu apa? Di sini ada nih, keterangan simpulan. Lalu setelah itu ada daftar pustaka. Daftar pustakanya di sini disebutkan menggunakan kutipan style apa? American Psychological Association untuk stylenya yang ke-7, edisi 7. Kemudian si artikelnya, atau bukan artikel, referensinya itu ada kriterianya. Anda harus menulis, di sini ada penjelasan, referensi terdiri dari artikel, buku, dan sumber lainnya. Untuk referensi berasal dari artikel jurnal ilmiah, minimal 30 buah rentang 10 tahun terakhir. Jadi jangan sampai kurang dari 30. Nah, 30 itu bagaimana cara menghitungnya? Ya, cara menghitungnya seperti apa? Jadi begini. Di sini kan 30 buah referensi total, berarti seluruhnya ya, referensi 3 buah. Kemudian di sini ada artikel, bentuk artikel itu adalah 70%. Kemudian selain artikel berarti itu 30%. Nah, mohon yang beginian itu diperhatikan ya. Ini Bapak Ibu yang masih off kamera, coba tidak perlu saya harus ingatkan terus, segera di on kamerakan ya. Ini kenapa nggak pengen dilihat lagi ngapain apa gimana ini ya? Atau jalan mungkin Pak Dok. Atau kumaha engke mah wayahna lamun keur kuliah ya, pastikan posisinya sedang kuliah gitu. Jadi ulah kuliah tapi kalakah punten ka undangan gitu atau ke mana. Jadi sigalin kuliah gitu. Jadi jadwal Sabtu, Jumat, Sabtu itu pastikan memang posisinya kuliah gitu. Jangan melakukan yang lain gitu. Kalau kemudian Bapak Ibu melakukan yang lain, justru ini yang disebut dengan malpraktek, Pak. Malpraktek ya. Nih, artikel 70%, artikel 70% ya. Selain artikel 30%. Kalau kita hitung, kalau dipresentasikan, berapa 70% dari 30, Pak? Ada yang bisa ngitung? 50% saja sudah 15. Ya. 50%. Kalau 70% berapa? 21. Nah, 21 lah. Berarti 21 itu harus berbasis artikel. Sisanya berarti 9 buah itu buku. Boleh buku atau laporan penelitian. Pak, saya pengen 20 bukunya. Kalau 20 bukunya, berarti artikelnya harus berapa buah? Tinggal dihitung aja. Pokoknya persentasenya 70-30. Ya.
Kalau di tempat lain malah bukan 70-30, Pak, tapi 80-20. Oke. Yang selanjutnya, saya sudah kirimkan itu judul-judul bukunya, ya. Sekarang kita berikan contoh untuk kelompok 1 nih. Kelompok 1 itu judulnya tentang konseptualisasi masalah penelitian, ya. Adapun yang dibahas adalah ini. Nah, kita akan coba buat menulis itu lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena kita akan gunakan teknologi untuk masuk ke situ. Saya sering mengatakan, kalau mahasiswa yang sekarang lagi kuliah tidak menggunakan teknologi, berarti kesalahan bukan ada pada teknologinya, tapi kesalahan ada pada diri kita sendiri kenapa tidak menggunakan teknologi. Ya, oke. Saya akan langkah-langkah untuk ini akan saya permudah dengan begini. Saya kan sudah mengirimkan kepada Anda semua tentang rundown apa saja komponen yang harus muncul atau pointer apa saja yang harus muncul dalam setiap artikel yang harus Anda buat. Seperti untuk kelompok 1 itu ada 9 komponen yang harus ada dalam konteks ini. Kita akan buat ini menjadi lebih mudah. Oke, ini kita copy nih. Dari kata pendahuluannya di copy. Kemudian kita buat di ChatGPT yang paling mudah nih. Untuk memberikan arahan pada Anda bagaimana cara menyusun artikel yang benar. Perhatikan baik-baik. Halo. Mulailah dengan sapaan yang menyejukkan. Apakah kamu paham tentang penulisan artikel ilmiah? Kita nanya dulu nih. Ya akan jawab lah. Oh gitu. Itu kan. Bapak Ibu yang belum pernah terbiasa dan sebagainya mungkin perlu terbiasakan untuk ini. Saya ada tugas untuk membuat bahan berupa artikel untuk presentasi kelas pada mata kuliah metodologi penelitian dengan topik konseptualisasi masalah penelitian. Oh, dimulai dengan susunan yang dengan susunan sebagai berikut. Nah, Anda klik tulis. Kan ini yang tadi ada di dalam file Word ya. Oh, dengan susunan di atas, susunan pointer di atas, bantu saya untuk membuat rumusan masalahnya dengan tepat. Nah, kita akan buat dulu rumusan masalahnya. Kenapa membuat rumusan masalah itu penting? Karena rumusan inilah yang akan menjadi tujuan penulisan artikel Bapak Ibu. Tuh, ada 8, Pak. Ya, ada 8. Banyak nggak? Banyak banget. Bahkan mungkin terlalu banyak. Tapi nanti akan kita buat pendahuluan. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Tadi kan di template itu ada apa ya? Sorry, tadi di template itu ada narasi apa saja yang harus ada di dalam template, dalam artikel. Coba lihat nih. Pendahuluan.
Pendahuluan mencakup latar belakang masalah dalam penelitian yang jelas dan singkat untuk menjelaskan kenapa masalah tersebut perlu dipecahkan atau dijelaskan melalui penelitian. Anda itu sedang melakukan penelitian, cuma penelitian berupa kajian referensi atau review, artikel literatur review, ya. Nah, pendahuluan dapat dibuat menjadi 4 paragraf dengan rincian. Paragraf 1 membahas tentang fenomena, paragraf 2 membahas tentang masalah utama, paragraf ketiga membahas tinjauan studi terdahulu, kemudian novelty, kebaruan dari artikel ini dipastikan Anda tunjukkan secara eksplisit di bagian ini, maksudnya di paragraf ketiga. Lalu paragraf keempat membahas tujuan, urgensi, pentingnya, argumen, dan asumsi studi. Nah, ini sampai sini nih. Artinya, Anda membuat pendahuluan, jangan sampai keluar dari penjelasan template ini. Kita blok ini, oke, kita blok. Lalu kita persiapkan masuk ke ChatGPT lagi. Saya mohon bantuan Anda untuk menyusun bagian pendahuluan dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian yang sudah Anda tulis di atas. Adapun susunan pendahuluan saya tulis. Adapun susunan bagian pendahuluan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. Nah, ini tadi dikopikan. Nah, tadi dikopikan. Coba kita lihat. Nah, terus pastikan Anda mengutip minimal 15 referensi dari artikel ilmiah 10 tahun terakhir. Tulis di sini. 10 tahun terakhir dengan 7 style. Dalam 1.500 kata. Nah, itu aja. Walaupun biasanya setara 1.500 kita sekurang, tapi nggak apa-apa, kita tulis aja di sini. Kita klik OK. Apa yang akan dia tulis? Ini graf, ini penting sebagai bahan Anda untuk membuat sistematika penulisannya jauh lebih terstruktur. Tuh. Ini baru satu nih, satu paragraf. Ini nanti bisa Anda kembangkan lagi paragraf itu. Kemudian isi masalah utama, satu paragraf. Ini paragraf ketiga. Ini paragraf keempat. Tuh. Secara sistematis dia sudah menulis dengan rapi. Strukturnya ya, struktur itu. Kebetulan di sini sedang ada, kita break dulu sebentar ya. Ya, Pak Dokter. Kita break dulu sebentar. Hapus. Oke, kita lanjut. Barusan sampai mana nih? Nah, sampai sini ya. Tuh, Bapak Ibu, bisa dilihat nih hasilnya. Jadi, dengan bantuan prompt ini, kita bisa buatkan dia strukturnya. Nah, ini untuk memudahkan Anda nanti dalam mengembangkan paragrafnya. Ya, ini kan paragraf pertama tentang fenomena, baru satu paragraf. Nanti Anda bisa kembangkan jadi 2 paragraf dengan menambah referensi. Ini juga tentang masalah utama, juga sama. Ini baru satu paragraf. Bisa ditambah satu paragraf lagi. Tapi Pak jadi tidak sesuai urgent template. Nah, kalau untuk kepentingan penulisan pendahuluan tidak apa-apa.
Lalu untuk studi-studi terdahulu, ini juga bisa dikembangkan menjadi 2 paragraf. Yang penting nanti referensinya bisa ketemu di mana. Nah, kemudian di sini tentang yang keempat itu tentang tujuannya. Signifikansinya apa saja ada di sini. Tuh. Jadi dari sini kemudian Anda bisa mendeteksi dan juga melanjutkan penulisan sesuai dengan format template yang sudah saya kirimkan untuk tiap kelompok. Gitu. Ini baru apa? Satu bagian pendahuluan nih, bagian pendahuluan. Tuh. Anda copy dulu ini. Walaupun sekali lagi Anda jangan 100% mempercayai semua referensi yang ditulis di sini. Saya tidak merekomendasi Anda membuat tulisan dengan menggunakan referensi yang disampaikan ChatGPT. Ya. Oke, Anda silakan masukkan dulu tulisan kopian tadi ke mana? Ke file yang baru. Anda tinggal Ctrl N, nanti akan muncul lembaran Word yang baru. Lalu di sini Ctrl V, maka muncul kopian yang tadi. Tuh, yang tadi muncul. Minimal Anda sudah menulis ada ini, ada pendahuluan, dan ini bisa dikembangkan, ya. Nanti saya akan beritahu bagaimana cara pengembangannya. Mudah-mudahan waktunya cukup, ya. Oke, terus sekarang bagian metode. Anda lihat bagian metode untuk materi tentang ini. Anda bisa lihat di template-nya. Panjang lebar di sini sebutkan. Bagian metode menjelaskan langkah-langkah yang dilalui dalam melaksanakan penelitian atau studi. Oleh karena itu, perlu ditunjukkan secara rinci kepada pembaca mengapa metode yang digunakan dapat diandalkan dan valid dalam menyajikan temuan penelitian. Bagian metode penelitian harus dapat menjelaskan metode penelitian apa yang digunakan, termasuk bagaimana prosedur dilaksanakan, bagaimana penjelasan tentang alat, bahan, media, atau instrumen yang digunakan, penjelasan tentang desain penelitian, populasi, sampel, atau target penelitian. Nah, khusus untuk subtitle dalam metode harus dimasukkan dalam paragraf, bukan poin. Jadi bukan dibuat pointer-pointer, tapi langsung paragraf saja. Untuk penelitian kualitatif seperti penelitian tindakan kelas, studi kasus, dan lain-lain, perlu ditambahkan kehadiran peneliti, subjek penelitian, informan, dan pembantu. Anda perlu ingat bahwa riset yang Anda lakukan itu adalah, nah ini saya berikan informasinya nih. Jadi riset Anda, oh bukan di sini ya, sorry. Di file yang tadi. Nah di sini. Bahwa Anda ketika melakukan riset ini, pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif. Oke. Kemudian jenis penelitian kualitatifnya adalah literatur review, studi kepustakaan. Kepustakaan. Jenis kepustakaan. Kemudian bahannya adalah buku metodologi penelitian, dan artikel ilmiah yang relevan. Nah, nanti dia akan ketika kita masukkan ini ke dalam AI, kita tulis ini bahwa untuk pendekatan kualitatif, jenisnya studi kepustakaan, bahannya ini. Waktu pengerjaan 1 minggu. 1 minggu Anda tuliskan tanggal berapa sampai tanggal berapa. Contoh sampai tanggal 11 sampai dengan tanggal 17
Oktober 2024. Nah, ya. Nah, lalu Anda tuliskan ini promnya. Buatkan bagian metode tentang penelitian konseptualisasi masalah penelitian dengan ketentuan titik dua. Nah, Anda tinggal kopikan lagi dari template jurnal epistemik tadi. Bagian ini nih. Di copy. Set, copy. Sampai dengan ini nih. Nah, sampai sini. Di copy. Pindahkan ke sini. Ke lanjutan ketentuan. Nih, ketentuan. Titik dua. Nah, tuh. Nanti kira-kira dia akan menghasilkan apa? Jika ada referensi yang dikutip, tambahkan nih. Tulis dengan teknik apa 7 PH style. Bapak Ibu, udah begitu, lalu diklik ini. Kenapa ini saya coba bantu untuk Anda nulis supaya Anda nanti akan memudahkan dalam proses penulisan. Jadi tinggal nanti buka referensi yang lain lalu tulis di sini. Tuh. Sudah ada di sini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam ini meliputi pencarian, pengumpulan, dan analisis terhadap berbagai sumber literatur seperti buku metodologi penelitian dan artikel ilmiah yang relevan. Nah, ini kan kata-kata ini ada saya kutipkan tadi di atas. Prosedur penelitian dimulai dengan pemilihan literatur. Nah, nanti dia akan menyesuaikan, ya, menyesuaikan dengan pilihan kata kita tadi. Penelitian ini tidak menggunakan instrumen pengumpulan data berupa kuesioner atau wawancara, melainkan mengandalkan sumber-sumber tertulis yang telah diakui keandalannya dengan bidang metodologi dalam bidang metodologi penelitian. Setiap sumber literatur dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi isu-isu utama, teori-teori yang mendukung, serta gap dalam penelitian sebelumnya. Fokus utama penelitian ini adalah pada teori-teori atau konsep yang menjelaskan langkah-langkah dalam konseptualisasi masalah penelitian. Nah, ini. Populasi tersedia di literatur mencakup topik bla 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 bla. Kemudian ini di sini ada nih. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran literatur di berbagai database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan Scopus. Nah, berarti Anda kalau memang menggunakan itu berarti pakai ini. Kalau tidak berarti ditambahkan yang lain. Untuk menggunakan serta menggunakan referensi dari buku-buku metodologi penelitian yang telah diakui bidangnya. Analisis dilakukan dengan cara begini. Nah, penelitian dilakukan selama 1 minggu dari tanggal 11 sampai 17 Oktober. Lokasi penelitian berbasis perpustakaan dilakukan secara daring melalui akses jurnal dan buku digital. Peneliti juga bertindak sebagai pengumpul data, penganalisis, dan penulis hasil penelitian. Ini sudah relatif bagus, gitu ya. Nah, kenapa ini bisa jadi begini? Karena kita sudah memberikan petunjuk-petunjuk di awalnya ini, gitu Bu. Ya, kita copy bagian metode. Nanti beberapa hal yang akan diubah bisa diubah, gampang saja. Kopikan ini, lalu masukkan ke tadi dokumen tadi. Nah, pindahkan sini. Set metode. Ini belum kita ngapa-ngapain nih, baru mengumpulkan bahan-bahan. Nah, sekarang ketika Bapak Ibu masuk ke bagian kedua, ini mana ini? Konseptualisasi ya. Konseptualisasi masalah penelitian, bla 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 bla. Ini tinggal kita copy dulu saja. Jangan lupa di copy. Lalu tuliskan di sini. Sorry. Oh, di sini. Nah, ini. Tulis oleh Anda kalimatnya begini. Mohon buatkan bagian hasil penelitian. Nah, ini. Diperbesar kata-katanya. Mohon buatkan bagian hasil penelitian dengan mengutip buku dan
artikel ilmiah bereputasi terbuka 10 tahun terakhir akhir tulisan sininya kita tambahkan kata-katanya biar lengkap. Apa ya? Melanjutkan paparan di atas, mohon buatkan hasil penelitian dengan mengutip buku dan artikel bereputasi dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, kita tambahkan nih biar rada-rada sesuai. Melanjutkan paparan di atas, mohon buatkan hasil hasil penelitian dengan mengutip buku dan artikel ilmiah bereputasi dengan ketentuan sesuai dengan, kita tambahkan nih biar powerful kata-katanya, sesuai dengan tujuan penulisan artikel tentang konseptualisasi masalah penelitian dengan ketentuan sebagai berikut. Penelitian di atas, pakai di atas lagi. Oke, berikut. Nah, tinggal kita kopikan yang tadi template yang sudah kita copy di sini. Tentang bagian, ini nih, hasil penelitian. Ketentuan kepada pembahasan di sini. Ini di copy aja nih, di copy, kontrol. Lalu masukkan ke dalam template ini. Ke dalam apa? ChatGPT ini. Tek. Lalu kita berikan lebih spesifik contoh penulisan artikel sebanyak minimal 2000 kata. Walaupun pada akhirnya dia nggak sesuai 2000 kata sebetulnya. Kita langsung cari. Tek. Nanti dia akan membaca dulu apa yang menjadi bagian yang harus diteliti, yang harus dijelaskan. Tuh. Di sini ada pentingnya konseptualisasi masalah penelitian. Tahapan. Tapi dia belum mengutip dari referensi-referensi. Nanti kita akan berikan kritik kepada dia. Kenapa Anda tidak menuliskan referensinya? Nah, gitu. Tuh. Dia buatkan tabel. Oh. Kita akan kritik dia. Kenapa Anda tidak mengutip buku dan artikel seperti yang saya perintahkan, atau yang saya minta? Nah, kira-kira apa jawabannya? Oh, dia akan minta maaf, Bu. Kan, Sangkiran harus minta maaf. Berikut referensi. Nah, di sini kan ada tulisan. Proses ini memerlukan waktu. Apakah Anda ingin saya mulai bekerja untuk merevisi? Ya, silahkan revisi. Kita nggak revisi, Bu. Nah, hasil penelitiannya direvisi. Nah, nanti Anda tinggal mencari dari rujukan yang dia tulis, Maxwell, dia tulis dari Creswell and Todd, tinggal dicari. Nah, kalau tidak didapatkan pencariannya, pastikan Anda mencari di referensi-referensi yang lain, sesuaikan dan tuliskan di sini. Ingat ya, Bapak Ibu, jangan sekali-kali menjadikan tulisan ini dipastikan adalah tulisan yang pasti benar referensinya, jangan. Ya. Ini juga menurut dia bisa benar bisa salah nih. Tinggal kita nanti ketika kita sudah tulis ceritanya udah deh gitu.
saya copy ini sebagai bagian dari hasil penelitian. Tadi kan saya bilang ada hasil penelitian, ada pembahasan hasil ya. Nih. Tek, tulis, masukkan ke yang tadi. Kita belum masukkan ini ke template, belum Bapak Ibu. Belum. Oh, tapi ini nggak ada referensinya ya. Coba kita tulis. Bisa Anda tuliskan referensinya. Buku-buku yang dia kutip ini nih. Banyak. Tapi maksudnya ini sebagai eh, penulisan sementara saja. Bukan sebagai sesuatu yang pasti benar gitu. Bukan. Saya bilang bukan. Ya. Nih Bapak Ibu. Tulis sampai di sini dulu. Klik C, Ctrl C. Masukin ke mana tadi? Download ini. Template. Ini kan harusnya hasil dan pembahasan. Demikian. Kita tulis dulu hasilnya. Nah, ini hasil. Lalu kita tuliskan juga referensinya. Tulis aja dulu referensinya, nggak apa-apa. Nanti tinggal hapus kalau tidak sesuai. Ini. Nah, tulis nih. Tek. Udah ada nih. Itu baru apa? Baru hasil atau temuan penelitian. Belum pembahasan. Belum. Belum ya. Ini baru apa? Baru hasil penelitian. Kita akan minta untuk melakukan analisis atau pembahasan. Atau diskusi bahasanya. Balik lagi ke template jurnal epistemik. Di jurnal template epistemik itu ada penjelasannya. Ini nih. Pembahasan itu apa sih? Ini Ibu. Pembahasan adalah jawaban dari gap bla 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 terus sampai dengan nah. Aduh, nge-lag lagi ya. Wah, payah. Kumaha teh, Kang? Wah, hampir ngarekam nih. Oke, Bapak Ibu, walaupun ini posisinya sedang apa? Merekam ya nggak bisa ya, kan ini Zoom. Tuh, mati.